Ma, kita mau pindah kemana? Kembali Axel membuarkan lamunan Amira. Rasanya ingin menangis mendengar pertanyaan Axel. Hanya saja dia tidak boleh menangis di depan putranya. Amira harus mengajarkan ketegaran pada Axel melalui sikapnya. Meski dia sendiri sebenarnya tidak setegar yang terlihat. Amira meraih kepala Axel dan mendekap dalam pelukannya. Dan dengan lembut mengusap penuh kasih sayang. Sayang, tidak masalah kan kalau kita tinggal di rumah kecil? Amira pikir dia akan menyewa rumah kecil atau kontrakan yang cukup untuk menampung mereka berdua. Axel mengangkat kepala dan menjauhkan untuk melihat Amira. Ma, kenapa kita harus pindah? Ini kan rumah kita. Bagaimanapun Axel memang masih kecil. Dia belum tahu apa-apa tentang perceraiannya dengan Bayu. Menjelaskannya pun rasanya tidak akan banyak menolong agar Axel mengerti. Beberapa kali Axel menarik napas panjang, lalu mengembuskan secara perlahan untuk membuang sesak dalam dada. Ada bongkahan batu besar dalam dadanya yang menyumbat segala organ tubuh, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh tidak lancar dan membuat Amira merasakan nyeri luar biasa. Ma, sayang, rumah ini sudah jual dan besok pemiliknya akan menempati rumah ini. Makanya kita harus pindah. Sebisa mungkin Amira menjelaskan yang seharusnya dijelaskan. Hanya saja tidak semua dan tidak terlalu mendetail. Paling tidak bisa membuat Axel tidak banyak bertanya lagi. Terlebih bertanya tentang Bayu. Setelah selesai berkemas dan menemani Axel tidur malam ini, Amira keluar dari kamar Axel dan berjalan dengan sangat lambat. Bola matanya beredar ke seluruh sudut ruangan dan dinding. Di ruang keluarga masih tergantung foto pernikahannya bersama Bayu. Di samping kanan ada foto mereka bertiga. Sedangkan di samping kiri ada foto lainnya yang menunjukkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarganya sebelum akhirnya mereka bercerai. Kembali air matanya jatuh membasahi pipi. Sesak dalam dada tidak dapat dipungkiri. Bohong bila Amira tidak tegar, seketika setelah semuanya runtuh. Kejadian yang menimpa dirinya hingga akhirnya pernikahan yang dijaganya selama 5 tahun ini kandas dan sia-sia. Aku akan buktikan kalau aku tidak pernah selingkuh, Mas. Aku akan buktikan aku dan Axel bisa hidup tanpamu. Aku juga akan buktikan bila aku bisa sukses tanpa kamu dan aku buat kamu menyesal karena telah mencapakan aku dan tidak memberi aku waktu untuk membuktikan kesetiaanku. Sembari menatap foto pernikahan mereka, Amira bersumpah dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit dan sukses walaupun tanpa Bayu. Dia akan buktikan bahwa dia bisa menjadi wanita kuat tanpa harus didampingi Bayu. Bahkan dia akan mencari bukti bila dia tidak bersalah. Bila perlu, dia akan bawa orang yang telah memfitnah dan menjebaknya di hadapan Bayu suatu saat nanti. Amira segera mengusap dan mengeringkan air matanya. Percuma menangisi pria yang tidak lagi mencintainya, bahkan telah membunuh dan mencampakkan anaknya sendiri. Bayu bukan hanya menyakiti hatinya, tapi karena dia, Amira juga kehilangan bayi dalam kandungannya. Karena dia juga, Axel menjadi anak sebantang kara yang bakal hidup tanpa seorang ayah yang mendampinginya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Amira telah bangun dan membuat sarapan serta bekal untuk Axel. Hari ini rencananya dia akan meninggalkan rumah dan mencari kontrakan atau rumah kecil yang akan dia tempati untuk sementara. Amira membawa bekal. Dia tak bisa menjanjikan akan langsung menemukan kontrakan. Sebelum pergi, Amira kembali mengamati dan perhatikan apa yang ada di dalam rumah itu. Foto dan semua barang yang mengandung kenangan bersama Bayu, dia tidak membawanya satupun. Bayu telah meninggalkannya, maka dia juga harus meninggalkannya semua yang berkaitan dengan Bayu, kecuali Axel putranya. Saat di depan gerbang rumah, sembari menggandeng tangan Axel dan satu tangan lagi menarik koper dan beberapa tas lainnya, Amira kembali menghentikan langkah. Sekali lagi dia memutar tubuh dan memperhatikan bangunan yang telah dihuni selama 5 tahun bersama Bayu. Lagi-lagi air matanya jatuh. Mungkin ini terakhir kalinya dia dan Axel melihat rumah ini dan menginjakkan kaki di atas tanah rumah ini, karena setelah hari ini, rumah ini bukan lagi miliknya, melainkan milik orang lain. Jelas saja sulit meninggalkan, namun Amira terpaksa. Ma, Axel menarik tangan Amira. Cepat-cepat Amira menghapus air matanya. Ya sayang, saut Amira menoleh untuk melihat Axel. Ayo kita pergi, ajaknya sembari menarik tangan Amira. Ya sayang, kita tunggu taksi ya.
ucap Amira. Amira telah memesan taksi online untuk mengantarnya pergi. Tidak mungkin dia pergi dengan jalan kaki dan membawa banyak barang. Sebenarnya yang dibawa hanyalah pakaian dan beberapa barang milik Axel dan yang penting-penting saja untuknya. Sedangkan barang rumah tidak ada yang dia bawa. Sebuah taksi menghampirinya dan berhenti tepat di depan Amira. Amira langsung dibantu oleh sopir untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi mobil. Dia dan Axel lalu masuk, dan taksi berjalan meninggalkan rumah besar mereka. Bila boleh jujur, seharusnya Amira sama sekali tidak rela meninggalkan rumah itu. Sebenarnya dia tidak ikhlas Bayu menjualnya, meski Bayu mengatakan bila uang hasil penjualan setengah akan dikirim ke nomor rekeningnya. Sebelum perceraian itu terjadi, dia yakin dan percaya pada Bayu. Tetapi setelah semua kejadian yang menimpanya, kepercayaan itu pun hilang bersama hancurnya pernikahan mereka. Axel kembali membayarkan kesedihan Amira. Amira membawa kepala Axel mendekat dan memberikannya satu kecupan pada pucuk kepala Axel dan terpatri tidak lepas lagi. Amira kembali menahan kesedihannya. "Bu, kita mau kemana?" tanya sopir karena Amira belum berinya alamat yang akan mereka tuju. Jelas saja Amira bingung harus menjawab apa dan kemana mereka harus pergi. "Pak, maaf, apakah Bapak tahu di mana ada kontrakan sederhana dan sedikit murah? Saya berencana mencari kontrakan atau rumah kecil untuk tempat tinggal," ucap Amira. "Oh, kamu cari kontrakan?" "Iya, Pak. Ada sih, di samping rumah saya. Ada rumah sederhana yang dikontrakan. Tapi ya itu, rumahnya kecil dan hanya ada 2 kamar saja," jawab sopir. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting bisa untuk tempat tinggal dan nyaman. Satu lagi aman," sahut Amira. Bagi Amira tidak masalah bila kontrakan itu tidak berada di pusat kota dan rumahnya kecil sederhana, yang penting aman dan nyaman untuk tempat mereka tinggal, terlebih untuk keselamatan dan keamanan Axel. "Kalau begitu, gimana kamu lihat dulu rumahnya? Masalah harga, nanti kamu bicara dengan pemilik rumah. Kebetulan yang punya rumah masih tinggal dalam satu komplek," ujar sopir itu. "Iya, Pak, terima kasih atas bantuannya," sahut Amira. Dia merasa lega karena masih ada orang baik yang mau menolongnya di saat dia sedang terpuruk dan kesusahan. Dia tidak akan melupakan kebaikan sopir taksi itu karena orang pertama yang menolongnya adalah dia. Taksi terus melaju meninggalkan keramaian pusat kota. Meski tidak berada di dalam kota besar, tapi letak rumah yang ditujukan pria itu tidak terlalu jauh ke pinggir kota. Masih bisa dikatakan dekat dengan pusat kota. Taksi berhenti tepat di depan sebuah rumah sederhana dengan cat hijau. Meski sederhana, ternyata rumah itu sudah dipagar, meski pagarnya tidak tinggi. Sopir taksi keluar dari mobil dan mengajak Amira untuk turun. "Ini rumahnya," ucap sopir yang memperkenalkan diri bernama Lukman itu menunjukkan pada Amira. Amira tetap menggandeng tangan Axel berjalan mendekati pintu pagar. Karena pagarnya tidak tinggi, dia masih bisa melihat ke dalam pekarangan rumah itu. Cukup bersih dan di halaman depan rumah ada beberapa bunga yang tumbuh dan sepertinya rumah itu masih terawat dengan baik. "Lumayan, Pak," ucap Amira. "Kamu tunggu di sini, biar aku panggilkan pemilik rumahnya," ucap Lukman. "Iya, Pak." Lukman meninggalkan Amira dan kembali masuk ke dalam taksi karena katanya pemilik rumah itu berada di ujung komplek perumahan. Amira percaya pada pria itu karena selama dalam perjalanan, pria itu bersikap ramah dan baik padanya. Tak ada tanda-tanda bila dia adalah orang jahat atau memiliki tujuan sendiri. Amira nunggu hingga berapa menit, tapi taksi yang dikatakan akan memanggil belum juga datang. 15 menit telah berlalu. Pria itu belum kembali. 30 menit pun telah berlalu. Dan Axel sudah merasa lelah terus berdiri di depan pagar. Tapi tidak ada tanda-tanda bila taksi itu akan kembali pada mereka. "Ma, kapan paman itu kembali? Aku capek," keluh Axel sembari duduk karena merasa kakinya pegal. "Sabar sayang, mungkin pamannya lagi bicara dengan pemilik rumah. Atau mungkin yang punya rumah tidak ada dan dia lagi cari." Amira menghibur Axel dan menawarkan untuk menggendongnya. Meski dia sendiri sudah mulai lelah berdiri dan menunggu, tapi jiwa keibuannya tetap membuatnya kuat. Hampir 1 jam Amira dan Axel menunggu dan akhirnya dia merasa cemas dan curiga bila sopir itu sudah membohonginya. Amira mencoba menghubungi nomor tempat dia memesan taksi. "Maaf Nyonya, menurut sopir yang menerima pesanan Anda, dia sudah datang ke alamat rumah Anda dan memanggil beberapa kali.
Tapi tidak ada jawaban sehingga dia kembali ke pos. Ini jawaban dari nomor tempat Amira memesan taksi online. Tidak mungkin, Pak. Tadi aku sudah naik taksi itu dan dia mengantar aku ke rumah yang katanya mau dikontrakan, ucap Amira. Amira menceritakan kronologi dari dia naik taksi untuk sampai dia berada di rumah yang katanya akan dikontrakan. Nyonya, apakah Anda tidak meriksa nomor taksinya? Tubuh Amira tiba-tiba terasa lemas, tidak berdaya setelah menerima penjelasan dari tempat pemesanan taksi online. Malang tidak bisa dihindari. Amira kembali harus menelan pin pahit dalam hidupnya, karena taksi yang mengantarnya bukan taksi yang dia pesan. Tubuhnya luruh dan lemas. Kaki-kakinya kini tidak memiliki tenaga untuk tetap berdiri tegak. Dengan menggendong Axel, Amira jongkok sambil menangis dan memeluk erat tubuh Axel. Mama kenapa nangis lagi? Axel bingung melihat Amira menangis. Amira belum sanggup menjelaskan pada Axel. Dia sedang tenggelam dalam tangis kesedihannya. Semua barang yang dibawa digondol oleh taksi palsu dan penipu. Untung tas tangannya dibawa turun dan untung dompet serta uang serta ATM dan surat-surat berharga ada di dalam tas yang ada di bawah. Meski barang yang dibawa kabur hanya pakaian dan barang-barang lainnya, tetap saja dia menderita kerugian yang tidak sedikit. Untuk membeli kembali pakaian dan barang-barang lain, dia harus mengeluarkan uang. Padahal uang itu bisa saja dia gunakan untuk keperluan yang lain. Cukup lama Amira dan Axel duduk sedih di depan rumah itu, hingga seorang menyapa mereka. "Mbak?" Panggil wanita itu dari balik pagar. Dia bingung melihat Amira dan anaknya duduk sedih di depan rumahnya. Ya, wanita itu adalah pemilik rumah yang katanya mau dikontrakan. Dia merasa heran dan bingung ketika membuka pintu dan melihat seorang wanita dengan anak kecil menangis di depan pintu pagar rumahnya. Awalnya wanita itu takut dan ragu untuk mendekati karena dia takut bila Amira adalah orang jahat yang sengaja datang ke rumahnya dengan niat yang tidak baik. Perlahan Amira menoleh dan melihatnya. Tatapannya nanar karena dia masih menangis dan sedih. Amira mencoba untuk bangkit dari duduknya, sembari tetap memegangi tangan Axel. "Kamu siapa?" tanya wanita itu dengan sikap waspada. "Saya Amira, Bu," jawabnya. "Amira? Amira siapa?" Wanita itu semakin bingung. Dia tidak pernah mengenal dan melihat Amira, tapi tiba-tiba dia melihatnya menangis di depan pintu rumahnya. Amira menceritakan apa yang telah menimpa dirinya dan putranya pada wanita itu dari balik pagar karena wanita itu tidak percaya dan tidak membiarkan dia masuk. Amira tidak menyalahkan wanita itu karena memang mereka tidak saling mengenal. Amira tercengang ketika wanita itu mengatakan bila rumah yang dia maksud tidak pernah dikontrakan dan wanita itu masih menghuninya bersama suami dan anaknya. Dia juga mengatakan tidak mengenal pria yang bernama Lukman, apalagi pekerjaannya sebagai sopir taksi. Selama ini, dia tidak mempunyai kenalan sebagai sopir taksi. Kembali kaki Amira terasa lemas. Dia benar-benar telah ditipu oleh pria yang mengaku bernama Lukman. "Bu, maaf. Kalau boleh tahu, di sekitar sini apakah ada rumah yang dikontrakan atau disewakan?" "Yang saya tahu tidak ada, Mbak. Coba kamu cari di komplek sebelah sana. Mungkin saja ada," jawab wanita itu menuju ke arah barat. "Oh iya, terima kasih, Bu." Amira tidak mau mengganggu wanita itu karena dari tanggapan dan responnya sepertinya wanita itu tidak menyukai kehadirannya. Setelah meminta maaf dan mengucapkan terima kasih, Amira mengajak Axel berjalan dan pergi. Meski tidak tahu kemana arah kakinya melangkah, tapi Amira harus pergi dari tempat itu. "Ma, kita mau kemana lagi? Aku lapar," tanya Axel dengan wajah lelah. Bahkan Axel menangis dan membuat Amira semakin sedih. Amira menggendongnya kembali dan menenangkannya. Bekal yang dibawa untuk Axel turut digondol sopir taksi penipu itu. "Kita cari makan ya," ucap Amira setelah tangis putranya reda. "Aku mau ayam goreng." "Boleh, kita cari ayam goreng ya," ucap Amira dengan senyum yang dipaksakan agar Axel tidak sedih lagi. Untuk bisa tersenyum tulus dan apa adanya, tidaklah mudah bagi Amira. Kesedihan dan rasa sakit dalam hidupnya teramat sakit dan menoreh luka yang dalam. Meski begitu, dia harus tetap berusaha tersenyum di depan Axel. Meski senyum itu hanya pura-pura. Lumayan jauh mereka berjalan menelusuri jalan perumahan karena tidak ada taksi yang lewat. Amira juga melakukan hal itu dengan niat lain. Dia pikir dengan jalan kaki mungkin akan menemukan rumah yang dikontrakan.
Nyatanya apa yang diharapkan tidak ada. Sampai di ujung komplek perumahan, sama sekali tidak ada rumah yang terpasang iklan di kontrakan. Dia juga tidak menemukan adanya kedai yang menjual ayam goreng. Kaki Amira sudah lelah. Rasanya tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Tetapi Axel terus merengek dan mengatakan lapar, sehingga dengan sisa-sisa tenaga dia tetap berjalan. "Ma, itu ayam goreng!" seru Axel sembari menunjuk kedai ayam goreng di seberang jalan. Amira tersenyum. Akhirnya dia menemukan kedai ayam goreng dan berharap bisa istirahat sebentar di sana sembari makan. "Ayo kita ke sana," ajak Amira senang. Karena senang menemukan apa yang diinginkan Axel, saat melangkah hendak menyeberang, Amira lalai dan tidak melihat ke kanan dan ke kiri. "Tintin,